Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonometrika 1, dosen pengampu Bapak Sain SEIMESY. Di sini kami dari kelompok 1 atas nama Cici Mariani, Doni Kurniawan, dan Mia Febriani. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup ekonometrika. Pendahuluan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian ekonometrika, metodologi ekonometrika, pengukuran dan jenis data di dalam ekonometrika, dan informasi program komputer yang digunakan untuk mengolah pekerjaan ekonometrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan poin pertama dari hasil makalah kami, yaitu ekonometrika. Ekonometrika dilihat dari akar katanya terdiri dari dua kata, yaitu teori ekonomi dan pengukuran. Ekonometrika dapat diartikan sebagai alat pengukur ekonomi. Banyak definisi tentang ekonometrika yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonometrika. Secara umum, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu dalam menganalisis data-data ekonomi. Ekonometrika sebagai sebuah disiplin ilmu dibangun dari berbagai disiplin, yaitu ilmu teori ekonomi, matematika, dan statistika. Misalnya, kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu barang. Pekerjaan ekonometrika selanjutnya adalah membangun sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara variabel harga dan jumlah permintaan. Setelah model terbangun, maka pekerjaan ekonometrika adalah mengestimasinya dan menguji kebenaran pernyataan teori ekonomi yang ada. B. Metodologi ekonometrika. Ekonometrika sebagai alat pengukuran dalam ekonomi mempunyai metodologi tertentu untuk menganalisis data-data ekonomi, bisnis, maupun yang lainnya. Metodologi ekonometrika pada awal perkembangannya memfokuskan pada bagaimana mendapatkan estimator yang konsisten dan efisien. Aliran metodologi ini disebut aliran klasik. Aliran metodologi klasik ini bisa dilihat. Metodologi ekonometrika klasik dimulai dari pernyataan teori untuk membuktikan kebenaran teori atau hipotesis yang kita bangun. Maka kita membuat suatu model ekonometrika. Setelah spesifikasi model kita bangun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter model tersebut berdasarkan data yang kita kumpulkan. Kemudian setelah itu kita melakukan verifikasi bagi estimasi parameter melalui uji statistik. Uji statistik ini diperlukan karena estimasi model sebagian besar berasal dari data sampel. Uji statistik ini dengan demikian dilakukan untuk membuat sebuah generalisasi. Namun jika verifikasi ternyata tidak sesuai dengan teori atau hipotesis, maka kita harus meninjau kembali spesifikasi model yang kita bangun. Pembentukan model harus kita lakukan kembali pada langkah kedua. Aliran utama metodologi ekonometrika telah berubah sejak dekade 1980-an. Aliran ini dipelopori oleh Henry dan Ricard. Satu, aliran metodologi ini bersifat top-down atau general to specific. Sebagaimana metodologi klasik, pekerjaan ekonometrika dimulai dari pernyataan teori atau hipotesis. Namun setelah melakukan estimasi model, kita tidak langsung melakukan verifikasi hasil regresi, tetapi melakukan uji spesifikasi model dan diagnosis. Langkah ini diperlukan untuk membuktikan apakah model yang kita bangun sudah tepat atau tidak biasa lagi. Tetapi apabila model yang ada belum dapat, maka kita harus meninjau kembali spesifikasi model yang kita bangun. Pembentukan model harus kita lakukan kembali pada langkah kedua untuk menjelaskan secara detail metodologi ekonometrika tersebut.
Pertama, apakah penelitian dengan data sampel mampu membuktikan kebenaran teori permintaan, yaitu adanya hubungan negatif antara harga dan permintaan? Kedua, apakah sepeda motor termasuk barang normal atau barang mewah dengan melihat tingkat elastisitasnya? Satu pernyataan teori-teori permintaan. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian tentang permintaan sepeda motor di atas, maka langkah pertama adalah menemukan teori yang melandasi penelitian tersebut. Penelitian ini adalah permintaan sepeda motor, maka teori yang digunakan adalah teori permintaan barang. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga dalam teori permintaan dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini. Sumbu partikel adalah harga barang P dan sumbu horizontal adalah jumlah barang yang diminta Q. Kurva permintaan barang tersebut adalah berslope atau mempunyai kemiringan negatif. Slope atau kemiringan negatif ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan sebagaimana yang dinyatakan dalam teori permintaan. Dua model matematika hukum permintaan. Teori permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah teori barang yang diminta. Akan tetapi, teori ini tidak menjelaskan apakah hubungan linear atau non-linear. Sebaliknya, bila setiap penurunan dan kenaikan harga dengan tingkat kenaikan yang selalu tetap. Sebaliknya, bila setiap penurunan kenaikan harga akan tidak selalu menyebabkan kenaikan penurunan jumlah permintaan barang dengan tingkat kenaikan yang tetap, maka hubungan antara harga dan jumlah permintaan non-linear. Hubungannya linear. Harga dan jumlah permintaan ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva permintaan berupa garis lurus. Akan tetapi, bila hubungan tidak linear antara harga dan jumlah permintaan, maka kurva permintaan bukan berupa sebuah garis lurus non-linear. Lihat gambar. Setelah langkah pertama ini kemudian dinyatakan dalam persamaan matematika, misalnya hubungan antara harga dan jumlah permintaan barang adalah linear, maka pernyataan teori dalam spesifikasi model matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan beta 0 tambah beta 1 P. Beta 1 lebih kecil dari 0, di mana Q adalah jumlah permintaan barang dan P adalah harga barang. Beta 0 dan beta 1 adalah intercept atau konstanta dari kemiringan slope. 3. Model ekonometrika hukum permintaan. Setelah kita mempunyai spesifikasi model matematika, langkah selanjutnya adalah membentuk spesifikasi model ekonometrika. Spesifikasi model matematika menunjukkan hubungan yang pasti atau deterministik antara variabel dependen dan independen. Namun hubungan antara variabel ekonomi adalah tidak pasti. Model ekonometrika adalah YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 I tambah EI. Beta 1 lebih kecil dari 0, di mana Y jumlah permintaan barang, XI sama dengan harga barang, EI sama dengan observasi ke-1, ke-2, dan ketiga dan selanjutnya. Variabel Y yang ada di sebelah kiri persamaan tersebut variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Model di atas dikenal dengan model regresi linear. Regresi linear adalah menjelaskan bagaimana variabel dependen dipengaruhi satu atau lebih variabel dependen. Pada penelitian ini, regresi menjelaskan bagaimana variabel dependen, jumlah permintaan barang dipengaruhi variabel independen, harga barang tersebut. Beta 0 dan beta I adalah koefisien regresi. Beta 0 adalah intercept atau konstanta dan beta I adalah slope atau kemiringan garis regresi. 4. Pengumpulan data. Data pekerjaan ekonometrika dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari data eksperimen dan data non-eksperimen. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu pengukuran variabel ekonomi. Variabel ekonomi dapat dikategori menjadi dua tipe, yaitu kuantitatif dan kualitatif. 2. Jenis data ekonometrika. A. Data runtut waktu. B. Data antar tempat atau ruang.
Panel data. Saya Mia Febriani, pembahasan selanjutnya adalah estimasi. Nah, setelah kita mendapatkan data yang kita perlukan, maka langkah selanjutnya kita harus mengestimasi parameter persamaan regresi. Banyak metode yang dapat kita gunakan dalam melakukan hal ini, akan tetapi ada 3 metode yang sering kali digunakan. Yang pertama adalah Ordinary Least Squares atau OLS. Metode ini merupakan metode estimasi regresi yang pertama dikemukakan oleh ekonometrika, sehingga dikenal pula dengan metode klasik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan estimator regresi atau yang kita sebut dengan koefisien regresi yang tidak bias dan efisien. Agar bisa mendapatkannya, maka kita harus melakukannya dengan cara jumlah kesalahan kuadrat paling kecil. Dengan prinsip inilah, maka metode ini disebut dengan Ordinary Least Squares, yaitu metode meminimumkan kesalahan. Metode kedua adalah Maximum Likelihood. Metode ini dipopulerkan oleh Ronald Fisher, di mana metode ini adalah metode mencari estimator regresi yang mempunyai kemungkinan probabilitas yang paling maksimum. Metode ini akan menghasilkan estimator yang konsisten, efisien, dan berdistribusi normal. Metode ketiga adalah Method of Women atau MM. Nah, metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Carl Person pada tahun 1894, di mana metode ini adalah metode estimasi parameter populasi dari sampel. Metode ini memilih momen, yaitu nilai harapan dari pangkat variabel random yang paling tepat. Dengan menggunakan asumsi yang tidak kuat, maka metode ini akan menghasilkan estimator regresi yang konsisten, tetapi seringkali menghasilkan estimator regresi yang bias. Pada kasus penelitian tentang permintaan barang, setelah data dikumpulkan, yaitu berupa data cross-section dari persamaan regresi diestimasi dengan menggunakan metode OLS, menghasilkan persamaan yaitu YI sama dengan 150 dikurang 2XI, di mana YI adalah jumlah permintaan barang yang diestimasi atau diharapkan dengan ukuran unit dan X adalah harga barang dalam juta rupiah. Nilai slope beta I sebesar min 2 dan bertanda negatif. Artinya, angka min 2 adalah jika harga barang naik sebesar 1 juta, maka jumlah yang diminta akan turun sebesar 2 unit. Dan sebaliknya, jumlah permintaan akan naik 2 unit bila harga turun sebesar 1 juta. Sedangkan nilai intercept beta 0 sebesar 150 menunjukkan bahwa jika harga adalah 0, maka jumlah permintaan barang sebesar 150 unit. Pembahasan yang keempat adalah uji spesifikasi model dan uji hipotesis regresi. Sebagian besar pekerjaan regresi berkaitan dengan regresi data sampel daripada regresi data populasi. Nah, dari regresi data sampel, kemudian kita bisa melakukan generalisasi terhadap karakteristik populasi. Namun untuk membuktikan bahwa hasil regresi sampel memang membuktikan kebenaran populasi, maka perlu verifikasi melalui uji statistik. Verifikasi ini berkaitan apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Uji statistik yang digunakan untuk metode Ordinary Least Squares adalah dengan menggunakan uji T, sedangkan bila kita menggunakan metode Maximum Likelihood dengan menggunakan uji Z atau Wald test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sambungan dari poin-poin sebelumnya. Kemudian kita masuki poin E, prediksi dan kebijakan. Setelah model yang dipilih sesuai dengan hipotesis atau teori, maka selanjutnya sebagai langkah yang terakhir adalah melakukan peramalan dan pengambilan sebuah kebijakan dari hasil estimasi. Peramalan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai variabel dependen atas dasar nilai harapan di masa mendatang. Misalkan harga di masa mendatang 100 juta rupiah, maka besarnya permintaan dari barang tersebut dengan memasukkan angka tersebut ke persamaan YI sama dengan 150 dikurang 2XI. YI sama dengan 150 kurang 2,
kemudian I-nya kita masukkan menjadi 10. 10 tadi kita masukkan dari harga di masa mendatang, yaitu 100 juta, 10 juta. Kemudian dijumlahkan menjadi 130. Dengan demikian jika harga 10 juta, maka jumlah permintaan adalah sebesar 130 unit. Begitulah penjelasan mengenai kebijakan kita di dalam prediksi untuk melakukan peramalan dan pengambilan sebuah kebijakan dari hasil estimasi. Kemudian yang terakhir kita masuki poin F, yaitu program komputer untuk olah data. Regresi ini sebagai alat untuk perhitungan utama di dalam ekonometrika yang memerlukan alat bantu agar pekerjaan ekonometrika dapat dikerjakan dengan cepat dan juga lebih efisien. Beberapa program komputer yang telah didesain untuk membantu pekerjaan ekonometrika. Paket-paket software TSP, paket-paket software di dalam regresi ini telah tersedia seperti Avius, Stata, LIMDEP, Shazam, Reds, Minitab, SPSP, TSP, dan lain sebagainya. Modul ini akan memfokuskan kepada software Avius di dalam perhitungan regresi. Dengan demikian, untuk bisa memahami ekonometrika dengan baik, maka kita di sini tidak hanya menguasai teorinya, akan tetapi juga dalam hal penguasaan pengolahan data dengan program komputer. Artinya kita tidak hanya memahami di dalam penjelasan teori, tetapi kita juga harus menguasai program komputer ini di dalam prakteknya. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan kita pada malam hari ini pada pertemuan ekonometrika yang pertama. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.